Pada suatu masa dalam lintasan sejarah filsafat, perbincangan bergeser dari pertanyaan besar tentang alam semesta ke pertanyaan-pertanyaan besar mengenai apakah manusia itu. Dalam konteks inilah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang filsafat manusia dan akar humanisme Yunani klasik. Sejarah filsafat bermula dari pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yunani pada abad 6 sebelum Masehi yang berusaha menyelami rahasia tentang alam semesta. Penjelasan-penjelasan mitologis yang sudah ada sebelumnya membuat mereka cenderung percaya bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia yang kemudian mereka konsepsikan sebagai dewa-dewa. Maka corak pemikiran filsafat pada awal mula adalah kosmosentris, yaitu penyelidikan terbesar terhadap alam semesta. Baru pada masa Sokrates, pembahasan filsafat mulai bergeser kepada pertanyaan tentang manusia. Sokrates berusaha menyelami esensi manusia. Maka sejak Sokrates, filsuf-filsuf yang semula mempertanyakan tentang alam semesta mulai mempertanyakan tentang apakah manusia itu. Sokrates berkeyakinan bahwa manusia dapat dipahami melalui relasi intersubjektif, yaitu manusia dapat dipahami dengan cara interaksi dengan manusia lainnya. Maka filsafat Sokrates dikenal sebagai dialektika, yaitu adanya dialektika atau diskusi atau tukar wacana antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam mempelajari tentang manusia, Sokrates menyusun kategorisasi yang teliti terhadap sifat-sifat dan kebijaksanaan manusia. Misalnya pertanyaan tentang apa itu kebaikan, apa itu kejujuran, apa itu keadilan, apa yang disebut dengan kesahajaan, dan seterusnya. Jadi pertanyaan besar mengenai eksistensi kodrati manusia oleh Sokrates berusaha ditelusuri melalui sifat-sifat manusia yang dianggap sebagai sifat baik. Melalui sifat-sifat itulah kemudian manusia yang sangat misterius ini berusaha dipecahkan. Konsepsi Sokrates tentang filsafat manusia kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Plato. Plato menyusun konsepsi yang lebih rinci dan lebih komprehensif tentang apa dan siapa manusia itu. Dalam filsafat Plato lah kita menemukan pembedaan yang sangat ketat antara jiwa dan badan dalam diri manusia. Misalnya, Plato menguraikan bahwa fungsi jiwa terdapat 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama adalah bagian rasional yang dihubungkan dengan kebijaksanaan, kemudian bagian kehendak yang dihubungkan dengan keberanian atau kegagahan, kemudian yang ketiga bagian keinginan yang dikaitkan dengan nafsu atau pengendalian diri. Nah, konsepsi manusia yang cukup rinci ini kemudian disempurnakan lagi dalam konsep yang disebut sebagai eudaimonia, yaitu tujuan hidup manusia. Jadi Plato menyusun suatu konsep bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan sejati. Jadi manusia yang ideal adalah manusia yang selaras antara jiwa dan badannya. Jadi eudaimonia adalah manusia yang selaras antara jiwa dan badannya. Bagaimana cara untuk mencapai eudaimonia itu? Menurut Plato, ada satu prasyarat agar manusia menjadi manusia utama. Apa itu syaratnya? Yaitu arete. Arete adalah keunggulan atau keutamaan atau kebajikan tertinggi dalam diri manusia yang sumbernya adalah
kebajikan moral. Jadi dalam konsep Plato yang disebut sebagai arete adalah moral excellent, atau dalam bahasa kita adalah akhlak mulia. Jadi itu yang disebut sebagai arete. Arete, kata Plato, adalah kombinasi antara moral yang unggul, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan yang dapat dicapai melalui olah jiwa yang dikombinasikan dengan kemampuan rasio manusia sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan. Nah, jadi susunannya yang paling tinggi itu yang dicapai manusia adalah eudaimonia. Bagaimana cara mencapainya? Yaitu dengan arete. Bagaimana agar manusia punya arete atau keunggulan moral itu? Nah, menurut Plato, kemudian cara untuk membentuk manusia yang unggul secara moral itu dengan melakukan pembiasaan. Makanya kemudian Plato mendirikan akademia. Visi akademia, yaitu lembaga pendidikan yang didirikan Plato, adalah untuk mencetak manusia-manusia yang unggul, yang mencintai kebijaksanaan, yaitu manusia yang cerdas antara budi dan hatinya, manusia yang dapat mengintegrasikan dirinya secara utuh, baik dari segi intelektualitas, emosional, moralitas, maupun spiritualitas. Jadi akademia Plato didirikan tujuannya apa? Untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, yaitu manusia yang punya arete, punya kebajikan tertinggi. Kenapa kebajikan tertinggi itu harus dimiliki oleh setiap manusia? Agar manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang konsepsi sejati. Tentang arete yang sudah diuraikan oleh Plato kemudian berubah karena terjadinya perang Persia antara Yunani dengan Persia yang menyebabkan wilayah Yunani secara politik terpecah-pecah. Arete maknanya kemudian berubah atau bergeser, misalnya dari yang semula sifatnya aristokrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapatkan keistimewaan, ke cita-cita politik semua warga negara yang cinta keadilan. Inilah yang kemudian menjadi benih dari demokrasi. Jadi dalam demokrasi kita menempatkan satu atau dua orang yang ditinggikan. Jadi dalam konsepsi Plato semua orang harus menjadi bijaksana. Dalam konsepsi yang belakangan arete kemudian berubah, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kebijaksanaan. Maka arete kemudian dimaknai secara baru, dimaknai ulang. Karena konsepsi tentang arete berubah, maka langkah orang untuk menuntun menuju arete juga berubah. Disinilah terjadi perubahan diskursus. Misalnya logos yang semula oleh Plato diterjemahkan sebagai akal budi. Nah, oleh Gorgias, yaitu tokoh terkemuka kaum sofis, dimaknai sebagai pidato. Jadi kalau akademianya Plato ingin membentuk manusia yang unggul secara akal budinya, dalam konsepsi kaum sofis, yaitu dengan paideanya, yaitu ingin membentuk manusia yang unggul dalam berpidato. Paideia kemudian diarahkan untuk kepentingan politik, yaitu untuk menggiring demokrasi atau panggung demokrasi. Dalam konteks inilah kemudian lahir yang disebut sebagai paideia, yaitu katakanlah lembaga pendidikan yang didirikan oleh kaum sofis. Jika Plato punya akademia, kaum sofis punya paideia, yang misinya seakan-akan bertolak belakang. Walaupun tujuannya sama-sama ingin membentuk manusia menjadi manusia unggul atau eudaimonia. Tapi jalannya berbeda antara satu dengan yang lain. Jika akademia Plato ingin mencetak filsuf, yaitu orang yang bijaksana,
Paideia ingin membentuk manusia-manusia yang bisa mengawal demokrasi atau mendidik orang menjadi orator. Tujuan Paideia adalah mendidik warga negara yang patuh pada kepentingan politik negara, yaitu yang berkaitan dengan cita-cita demokrasi. Nah, untuk membekali masyarakat atau minimal orator-orator inilah, ada 7 bidang pelajaran yang diajarkan di Paideia, yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, trivium, yaitu 3 pelajaran dasar. Apa saja? Yaitu tata bahasa, retorika, dan logika. Kemudian yang kelompok kedua disebut quadrivium, yaitu pelajaran tingkat lanjut, yaitu ilmu hitung atau matematika, ilmu ukur atau geometri, ada astronomi dan musik. Jadi 7 bidang pelajaran inilah yang diajarkan dalam Paideia. Itu bedanya dengan akademianya Plato. Akademianya Plato fokus dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat murni. Ya, metafisika terutama. Kalau Paideia sudah ke ranah praktis, membekali manusia dengan skill-skill tertentu, terutama skill yang bisa mengarahkan manusia menjadi orator ulung. Nah, dari Paideia inilah kemudian lahir humanisme. Paideia dianggap sebagai akar humanisme. Jadi humanisme di abad pertengahan itu bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang katakanlah unggul. Nah, Paideia ini kurang lebih tujuannya sama. Sekian pengantar tentang filsafat manusia dan akar humanisme Yunani klasik. Kita lanjutkan di materi-materi yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.